Selanjutnya saya mengundang Dr. Eri Kurniawan untuk menyampaikan pertanyaan atau bantahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pimpinan sidang. Sebelumnya saya mengucapkan Barakallahu fi umrik pada Prof. Vendus yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Jadi ini merupakan perayaan yang terilmiah ya, yang insya Allah selangkah lagi akan menyandang gelar doktor linguistik. Sebagai kolega, sebagai sahabat karib, mudah-mudahan saya masih bisa tetap objektif ini. Memberikan kritik dan pertanyaan terkait dengan draft disertasi ini atau disertasi ini. Like-nya Pak Wawan, saya ingin menindaklanjuti apa yang saya pertanyakan di sidang pertama terkait dengan beberapa hal. Nah, yang pertama di bab 2 Prof. Vendus itu ada evaluasi terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang kalau saya tarik benang merahnya menyebutkan bahwa penelitian ini bukan penelitian yang baru, bukan penelitian yang termutakhir, bukan penelitian yang istilahnya membuka ranah baru, tapi penelitian-penelitian yang sebenarnya sudah dilakukan baik dalam konteks internasional maupun bahkan dalam konteks Indonesia. Nah, yang menarik yang Prof. Vendus juga tegaskan di halaman 98, Prof. Vendus menyatakan bahwa rumpang yang diisi oleh penelitian ini adalah lokus atau konteks penelitiannya. Nah, sebagai peneliti tentunya kita tidak bisa berpikir sangat spesifik kan ya, karena apa yang menjadi temuan kita diusahakan harus bisa memberikan kontribusi yang global terhadap keilmuan. Nah, dengan begitu kurang lebih sama dengan pertanyaan saya yang diajukan di sidang 1, apa yang menjadi, jadi dari awal sih apa yang menjadi kontribusi, apa yang menjadi bayangan kontribusi global gitu dari penelitian yang secara lokus sangat spesifik ini gitu. Jadi kalau saya membayangkan ada pakar linguistik forensik misalnya di Inggris atau di konteks yang bukan Indonesia, mereka mungkin tidak akan begitu tertarik dengan lokus yang sangat spesifik ini, tapi tentunya akan mencari-cari apa sih yang menjadi pelajaran yang bisa diambil gitu. Jadi intinya itu, apakah yang menjadi kontribusi global ya, yang bisa didapatkan bukan hanya oleh para praktisi atau pakar linguistik forensik Indonesia, tapi juga oleh praktisi atau pakar linguistik global. Nah, itu yang pertama. Saya sampaikan dulu pertanyaannya sebelum, karena bisa jadi nanti ada irisan ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, yang kedua, kesetaraan di dalam hukum itu kan menjadi konteks dalam penelitian ini. Jadi itu merupakan sebuah variabel yang sangat penting. Namun sangat disayangkan kalau dilihat di bab 1 yang memang itu bentuk yang sudah direduksi dari berpuluh-puluh halaman di bentuk sebelumnya. Variabel kesetaraan di hadapan hukum ini nampak tidak menjadi konteks yang dibahas secara spesifik gitu. Jadi orang akan mungkin bertanya-tanya, jadi apa sih yang menjadi masalah dalam konteks kesetaraan di dalam kesetaraan di hadapan hukum ini gitu? Apakah misalnya Prof. Vendus secara pengamatan sederhana atau secara penelusuran di literatur menemukan bahwa secara praktek kesetaraan di dalam hukum ini belum begitu terwujud misalnya di konteks hukum atau peradilan Indonesia itu, sehingga memiliki asumsi atau hipotesis bahwa jangan-jangan kesetaraan di hadapan hukum ini tidak akan pernah terwujud baik secara realistis gitu ya di lapangan atau bahkan secara tekstual, sehingga memotivasi untuk melihat secara lebih jauh, jangan-jangan mungkin kalau secara tekstual masih ada ya harapan bahwa kesetaraan di hadapan hukum paling tidak dalam konteks di Indonesia itu masih bisa terrealisasi gitu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, temuan terkait dengan ideologi stigmatik formalis ini yang merupakan salah satu temuan besar yang dimunculkan dari penelitian ini. Tapi lagi-lagi karena dari awal Prof. Vendus itu memagari penelitian ini, rumpang yang diisinya adalah lokus dan konteks penelitiannya.
Nah, sehingga ketika lokus dan atau konteks penelitiannya sangat spesifik, kemudian lagi-lagi pakar linguistik forensik global akan bertanya-tanya, terus apa urusannya dengan saya kalau misalnya Anda menawarkan temuan bahwa ideologi peradilan Indonesia itu stigmatis formalis. Nah, apa urusannya dengan misalnya kajian linguistik forensik secara teoris ataupun praktis di konteks yang lain? Itu barangkali 3 pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Eri. Pertama, untuk yang persoalan apakah sumbangsi ini dapat berlaku secara global dengan lokus kajian yang lokal. Pertama, mungkin harapan terbesar dari saya adalah ketika menyadari bahwa sistem peradilan Indonesia itu adalah sistem peradilan Eropa kontinental. Dan ini misalnya kalau kita bandingkan jelas berbeda dengan Inggris misalnya yang menganut sistem peradilan Anglo-Saxon. Dan dari sini ini ada keunikan, dan Indonesia itu bukan satu-satunya negara yang menggunakan sistem peradilan Eropa kontinental. Saya contohkan misalnya Afrika Selatan dan Suriname juga menggunakan sistem yang sama. Dan saya tidak menemukan ada penelitian yang terkait dengan lokus di Afrika Selatan atau di Suriname. Jadi kalau misalnya apakah ada yang bisa ditawarkan secara global, saya akan tegas menjawab banyak, Pak Eri. Banyak sekali yang bisa ditawarkan oleh kajian ini dalam konteks yang global. Contohnya misalnya untuk perbandingan antar negara yang menggunakan sistem Eropa kontinental. Apakah realisasinya secara linguistik itu sama antara satu negara dengan negara yang lain. Dan ini kajian ini dapat memberikan contoh atau insight kepada kajian-kajian berikutnya yang mungkin akan muncul, atau misalnya hendak membandingkan seperti apa realisasi linguistik dalam dunia hukum di Indonesia dengan dunia hukum di luar negeri. Atau bahkan mungkin juga antar sistem, sekalipun misalnya negara yang di luar negeri seperti Inggris, Amerika menggunakan sistem yang berbeda, tetapi secara komparatif yang namanya realisasi linguistik itu tetap dapat dibandingkan. Jadi apa yang dapat ditawarkan secara global banyak sekali dari kajian. Dengan contoh-contoh tadi ya. Kemudian yang untuk persoalan kesetaraan adalah benar bahwa di bab 1 ada beberapa hal yang direduksi, termasuk juga beberapa aspek yang menjadi masukan pada saat sidang tutup dari para penguji. Akan tetapi pada bab 2, konsep yang berkenaan dengan kesetaraan ini saya upayakan untuk dibahas secara komprehensif, dan secara keyakinan saya sangat yakin saya sudah membahasnya secara komprehensif pada bab 2, dan demikian pula pada bab 5 saya menegaskan secara tersirat, mungkin memang secara tersirat tidak tersurat, bahwa yang namanya realisasi kesetaraan itu selama itu datang dari manusia mungkin sulit. Akan tetapi yang disoroti oleh kajian ini adalah sistemnya. Apakah sistem dapat memperlakukan pihak-pihak yang bersengketa dalam hukum setara secara linguistik. Nah, ini kan yang menjadi fokus dan concern dari kajian ini, dan itu juga sudah dielaborasi dalam bab 5. Kemudian yang terkait ideologi stigmatik dan formalis ini, stigmatik ini dalam konsep yang dijelaskan oleh Goffman sejak tahun 63, bahwa intinya dia adalah tentang pembedaan, dan hakikat kita sebagai manusia dalam konteks sosial itu memang pasti membedakan. Seperti misalnya saya membedakan ini istri saya, ini istri orang, itu kan pembedaan. Dan karena pembedaan itu, maka pembedaan ini harus dapat diredusir agar tidak memberikan dampak-dampak yang negatif dalam konteks sosial tersebut. Saya kira itu, Pak Erik. Makanya kenapa ideologi yang diangkat dalam hal ini adalah stigmanya itu. Karena secara stigma, nanti orang akan mendapat label tertentu, dan label itu bisa jadi tidak baik bagi kehidupan sosial orang tersebut. Perkara bahwa orang itu berkenaan dengan hukum, mohon maaf, memiliki masalah hukum, itu adalah persoalan lain. Tapi realisasi dalam teks yang akan dibaca oleh banyak orang, terlebih yang namanya salinan putusan pengadilan itu dapat diunduh oleh banyak orang. Dan itu juga jadi salah satu parameter untuk menentukan data yang dipakai dalam penelitian ini, jumlah unduhan terbanyak pada setiap tingkatan. Ini yang penting untuk dikemukakan, agar lembaga peradilan, dalam hal ini lembaga yudikatif, dia yang berbeda, menjadi ujung tombak kita untuk merealisasikan keadilan, dapat menghindari hal-hal stigmatik ini. Seperti itu, Pak Eri. Paling menyarankan saja, jadi nanti di bab 1 lebih baik ditampilkan secara ringkas gitu ya,
problematisasi dari kesetaraan di hadapan hukum, karena itu merupakan konteks yang menjadi variabel pengikat ya. Jadi paling tidak yang perlu dijawab itu apa sih yang menjadi masalah gitu terkait dengan kesetaraan di hadapan hukum dalam konteks hukum dan peradilan di Indonesia yang menjadi lokus dari penelitian itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan kontribusi atau temuan, saya melihat misalnya ideologi stigmatis formalis ini juga bisa menjadi novelty gitu yang nampaknya perlu dibunyikan secara eksplisit di dalam abstrak gitu. Jadi abstraknya itu belum menggigit karena di ujung itu hanya menyampaikan simpulan saja gitu. Coba tambahkan satu kalimat yang sifatnya implikasi. Jadi karena begini, abstrak itu memegang peran penting. Orang itu membaca bukan teksnya dulu kan, abstrak gitu. Jadi ketersebaran gitu readership dari disertasi ini dan temuan dari disertasi ini akan menjadi lebih besar ketika abstraknya itu bisa mewakili hal-hal yang signifikan, hal yang krusial, hal-hal yang menjadi kontribusi besar dari penelitian ini. Sekian, terima kasih dan selamat. Terima kasih Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Eri. Selanjutnya saya mengundang Dr. Dadang Sudana untuk menyampaikan pertanyaan dan atau bantahan. Ya. Terima kasih pimpinan sidang. Ya, Saudara Mahardika ya, akhirnya sampai juga ya ke titik ini. Ya. Ceritanya panjang ya, kalau didongengkan ya. Alhamdulillah ya, selamat ya. Jadi pertama kami tim promotor mengucapkan selamat ya. Ada beberapa concern dari saya yang walaupun kelihatannya ada irisan karena sudah digali juga oleh para penanya sebelumnya. Jadi isu utama dari disertasi ini adalah tentang kesetaraan di hadapan hukum ya. Ya, Pak. Ya. Dan temuan umumnya adalah setelah dianalisis dengan berbagai teori tadi, itu ada sesuatu yang tidak seimbang ya. Ya. Maka ada ideologi tadi itu ya. Nah, coba dalam konteks tadi ya. Kita ingin mendengar sekali lagi ya, paparkan dengan singkat tapi jelas ya makna konsep kesetaraan di hadapan hukum ya, dikaitkan dengan upaya lembaga peradilan untuk bisa membuat keputusan yang cermat. Walaupun tadi dikatakan kesetaraan itu di dunia mah teu aya gitu ya. Tapi coba ya dari permenungan Saudara Promovendus ya, kira-kira apa agar kecermatannya bisa ditingkatkan lah begitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dadang. Sekali lagi bahwa inti dari kajian ini menyatakan tidak ada yang namanya kesetaraan dalam salinan putusan pengadilan, bahwa ini adalah realisasi linguistik tentu saja, realisasi linguistik, dan kemudian bagaimana agar lembaga peradilan dapat menghindari ketidaksetaraan itu. Sebelumnya ketika expose tadi saya sedikit mengulas tentang sistem yang digunakan oleh lembaga peradilan sendiri dan mengapa kajian ini juga memilih salinan putusan pengadilan. Salinan ini adalah dokumen yang sangat penting karena dalam setiap tahapan hukum, tahapan proses hukum seperti misalnya hendak mengajukan banding atau kasasi, dia harus disertakan. Berarti pertama, bahwa salinan putusan pengadilan ini memiliki peran yang sangat besar. Kedua, dia terbuka dan dapat diunduh oleh berbagai pihak. Maka semua orang saat ini di era keterbukaan ini dapat membacanya. Dan pembaca akan memaknainya bermacam-macam tentu saja menurut preferensi pribadi. Nah, untuk masalah realisasi dari kesetaraannya itu, yang ingin ditekankan dalam kajian ini sebenarnya adalah agar lembaga yudikatif ini lebih berhati-hati ketika membuat putusan, dan putusan tersebut dituangkan ke dalam teks tertulis yang dapat dibaca oleh masyarakat. Ihwal putusan yang diambil di dalam ruang sidang, saya kira semua tentu sudah memenuhi unsur formal material persidangan, sehingga yang namanya hakim itu pasti memiliki alasan. Akan tetapi salinan ini kalau kita perhatikan secara seksama, ini adalah hal lain karena pengadilan menceritakan narasi kejadian dalam perspektif pengadilan sendiri, dan cara untuk meminimalkannya
kalau menurut saya adalah Mahkamah Agung memperbaiki peraturan Mahkamah Agung yang nomor 9 tahun 2017 itu, Pak, agar hal-hal seperti misalnya penyebutan terdakwa dan korban itu dapat diseragamkan, sehingga apapun intervensi personal dari penyusun salinan itu yang muncul nantinya dapat diminimalkan. Saya kira itu Pak Dadang. Ya, jadi memang walaupun ya ada keterbatasan kita sebagai manusia ya, karena memang diciptakan dengan berbagai bakat bawaan ya, ada dalam ayat ya. Tapi tetap kan kita berusaha untuk mencari ya seakurat mungkin ya agar keadilan bisa ditegakkan. Satu lagi, Saudara Mahardika ya. Dalam kajian teori, Saudara mencoba meramu ya pandangan Fair Club ya 2001 Van Dijk, 98 kemudian Halliday, 85 ya tentang kaitan konteks ya, konteks dalam pemaknaan teks atau wacana ya. Coba paparkan pandangan Saudara tentang hal tersebut dari ramuan ketiga pakar tersebut. Baik. Jika kita perhatikan sejak 1998 analisis wacana kritis itu kan tidak lagi sama. Kita itu mengenal 5 cabang, cabangnya Wodak, Verclav, Van Leeuwen, kemudian Van Dijk dan Sarah Mills, gitu, yang masing-masing itu memiliki karakter masing-masing. Misalnya Wodak itu sangat historis, Sarah Mills itu bertumpu pada feminisme, Leeuwen itu pada social semiotics, kemudian Van Dijk itu pada social cognition, dan Verclav itu pada konteks sosial. Dari kajian ini, saya mencoba untuk memperhatikan ketika memilih, misalnya kenapa kajian ini memilih Van Dijk, karena saya yakin sebelumnya sudah memiliki keyakinan bahwa yang namanya manusia itu memiliki kecenderungan gitu. Dan kecenderungan itu hanya dapat dibaca oleh piranti-piranti yang memiliki kapasitas untuk melihat aspek kognitif. Dan kebetulan itulah yang dimiliki oleh Van Dijk. Tapi di sisi lain, karena ide awal dari kajian wacana itu adalah untuk memaknai sebuah teks secara sosial, maka mengapa dalam acuan teori itu saya juga memasukkan teori dari Verclav dan untuk membahas beberapa aspek sosial yang kebetulan tidak tercover oleh Van Dijk dalam kerangkanya. Dan juga misalnya Van Leeuwen itu ada beberapa aspek yang dapat memperkuat yang sudah dikemukakan oleh Van Dijk. Misalnya social semiotics itu juga salah satu piranti yang digunakan dalam kajian ini adalah pasifisasi. Dan Leeuwen itu sangat senang dengan Van Leeuwen itu sangat senang dengan pasifisasi. Dalam kerangkanya itu ada kerangka yang bahkan khusus menempatkan analisis kalimat-kalimat pasif. Jadi saya kira kalau disintesakan pada Dadang, mungkin bahwa secara individual manusia itu memiliki kognisi, dan kognisinya itu akan sangat memengaruhi performa dia secara sosial, termasuk juga dalam performa berbahasa. Dan ini juga yang ditampilkannya melalui berbagai simbol-simbol yang dimaksud oleh Van Leeuwen sebagai social semiotics. Itu mungkin pada ya memang makna itu kan hadir dalam konteks ya, dan kewajiban kita adalah untuk mengejar sampai tataran yang paling abstrak, yang sebetulnya relatif juga ujung-ujungnya ya, tidak ada yang absolut ya dalam kemampuan kita untuk mengkonstruksi dan memahami makna. Cukup Pak Ketua dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Dadang Sudana.